Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramdania dari kelas D Prodi Agribisnis dengan NIM 2303211000064. Di sini topik saya memilih kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian merujuk pada struktur, organisasi, dan sistem yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Ini mencakup segala hal mulai dari petani, lembaga pemerintah, pasar, hingga badan penelitian yang terlibat dalam pengembangan sektor pertanian. Yang pertama, kita akan melihat videonya terlebih dahulu tentang kelembagaan pertanian. Petani, sebagai pelaku usaha di bidang pertanian, masih banyak yang belum mampu meraih nilai tambah sesuai skala usaha taninya. Karena itu, membangun kelembagaan petani menjadi semakin penting agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut on-farm, akan tetapi juga terkait erat dengan off-farm agribisnisnya. Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian melalui program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan petani berbasis peningkatan skala usaha dengan melakukan penumbuh kembangan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan inovasi teknologi dan membangun jejaring kemitraan antar pelaku usaha di lokasi SIMURP. Kelembagaan petani yang berbasis skala usaha ekonomi perlu dikembangkan secara masif. Oleh karena itu, penumbuhan kelembagaan ekonomi petani (KEP) harus melibatkan para pengusaha petani muda yang memiliki jiwa wirausaha dan mau menginisiasi terhadap para pelaku usaha di sekitarnya untuk bergabung dalam organisasi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak bisa berkembang menjadi on-farm terus diharapkan off-farm, diharapkan mengakses pasar, terus apa lagi? Mengembangkan usahanya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak ada 3M. Yang pertama apa? Motivasi daripada kelembagaan ekonomi petani itu. Mulai dari ketuanya sampai anggotanya. Kemudian M keduanya apa? Manajemennya. Mengelolanya itu, manajemen itu kan mengelola. Baik mengelola administratifnya, mengelola bisnisnya, mengelola usaha taninya, di situ semua. Kemudian M yang terakhir, ini yang paling penting ini, marketingnya. Kelemahan kita apa? Selama ini menghasilkan produk yang banyak, produk yang bagus, tidak laku di pasar, atau tidak kita bisa jual dengan harga yang pantas. Karena kita tidak mampu memarketingkannya itu, memasarkannya itu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani. Bagus pengelolaannya di M2-nya, tapi nggak laku ya percuma kan? Sehingga harus membangun network. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, usaha tani, dan daya saing petani dilakukan melalui kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang merupakan salah satu terobosan dalam rangka pemberdayaan petani untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian. Petani bisa menerapkan teknologi CSA yang sudah diterapkan di program SIMURP ini, terutama yang kami terapkan di sini yang sebagai andalan kami adalah penggunaan nitrobakter. Kenapa nitrobakter sebagai andalan kami? Mengingat petani dalam penggunaan pupuk itu memang masih ketergantungan dengan pupuk kimia. Nitrobakter adalah solusi sebagai pengganti pupuk kimia. Kedepannya diharapkan petani bisa menerapkan budidaya pertanian dengan ramah lingkungan. Meningkatkan peran petani muda dalam mendukung pengembangan usaha sektor pertanian ini tidak terlepas dari peran Balai Penyuluhan Pertanian untuk bersama-sama melakukan gerakan untuk mengkonsolidasikan pengusaha di bidang pertanian yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, salah satu terobosan diperlukan kelembagaan ekonomi petani yang menguasai teknologi pertanian dan pemasaran yang berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Kelembagaan Ekonomi Petani Pemuda Tani Cemerlang itu berasal dari para anggota pemuda di Kecamatan Cikaum, dan mereka itu ingin mempunyai suatu kelembagaan, suatu wadah. Dan ternyata kita berembuk dan menghasilkan kelembagaan di bidang hortikultura dengan produk unggulan sayuran hidroponik. Dan teman-teman juga punya banyak produk unggulan yang lainnya. Dari konvensional juga, dari anggota ada konvensional. Contohnya ada dari cabai rawit, jadi bunga kol, dan yang lainnya. Sebelum mengenal SIMUP atau program CSA, kita itu bingung dengan harga pupuk yang sangat mahal. Jadi BEP kita nggak ketemu. Tapi setelah kita kenal dengan yang program SIMUP, sehingga tanah jadi subur dan hasil petani cukup melimpah. Kita mendapat keuntungan yang sangat banyak. Lalu kita mendapatkan pelatihan dari Semurup untuk pembuatan nitrobakter, bahan utama untuk pembuatan dari ZPT, PESNAP, dan POC. Untuk pembuatan nitrobakter, bahan utama untuk pembuatan dari ZPT, PESNAP, dan POC. Akhirnya kita kembangkan, yaitu untuk POC-nya kita kombinasi dengan urin kambing. Akhirnya jadi pupuk organik cair. Lalu untuk ZPT-nya kita pun juga buat dari bahan sukun, kita campur sama bawang merah, bawang putih, lalu kita campurkan sama nitrobakter. Dan untuk bahan utama nitrobakter itu kita dapat dari BPP Pertanian. Harapannya sih kita bisa selalu dampingin sama Semurup. KEP diharapkan menjadi wadah kreativitas petani muda untuk menekuni bisnis di bidang usaha pertanian yang dapat mendongkrak produksi dan nilai jual. Peningkatan produksi bukan menjadi sasaran akhir, tetapi produk pertanian harus berorientasi agribisnis. Sehingga meningkatkan perekonomian daerah, tentunya keluarga petani bisa sejahtera. Nah, di sini kita dapat mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat dari video tersebut. 1. Petani sulit meraih nilai tambah usaha tadinya. Yang kedua, kelembagaan ekonomi petani perlu dikembangkan. Yang ketiga, masih tergantung kepada pupuk kimia. Solusi masalah yang pertama, menanam berbagai jenis tanaman dapat membuka peluang untuk produk bernilai tambah. Yang kedua, pemrosesan dan pengemasan. Hasil pertanian dapat dan mengemasnya dengan baik dapat meningkatkan nilai jual. Yang ketiga, penerapan teknologi. Menggunakan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Yang keempat, kemitraan dengan industri. Bekerja sama dengan industri pengolahan makanan atau produsen dapat membantu menciptakan nilai tambah. Yang kelima, inovasi. Mencari cara baru atau inovatif dalam pertanian dapat menciptakan produk atau layanan bernilai tambah. Masalah yang kedua, yang pertama harus melibatkan para petani usaha muda yang memiliki jiwa usaha dan mau bergabung dalam organisasi kelembagaan petani. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaannya. Yang keempat, marketing. Kelemahan yang sering dilakukan yaitu menghasilkan produk banyak tetapi tidak mampu memasarkannya. Solusi masalah yang ketiga, petani bisa menerapkan teknologi jasa yang sudah diterapkan. Yang kedua, petani bisa menerapkan budidaya petani dengan ramah lingkungan yang biasanya menggunakan pupuk kimia, sekarang menggunakan pupuk mikrobakter. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.